Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas Permadi selaku dosen mata kuliah konsep dasar fisika yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi pada siang hari ini. Oke, materi kita tentang pesawat sederhana. Sebelum kita ke materi, boleh next slide Kak Syafa? Baik, sebelum kita ke materi, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Nesila Ramadhani dengan NPM 2413053155 dan rekan saya Aulia Dewi Rasmawati. Selanjutnya, saya Ulfa Areska. Oke, next. Saya Fadila Ramadana Izati. Dan yang terakhir, saya Syafa Apriliana. Oke, boleh di next Kak Syafa. Baiklah teman-teman, materi pertama itu pengertian pesawat sederhana. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Ya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari dan terdiri dari susunan alat-alat yang sederhana. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Masih di mute. Oke, baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu baiklah teman-teman, materi selanjutnya itu jenis-jenis pesawat sederhana. Ini ada 3 teman-teman, ada tuas, katrol, dan bidang miring. Nah, di tuas ini akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia saya persilahkan. Bukan. Oh iya deh. Iya. Jenis-jenis pesawat sederhana. 1. Tuas atau pengungkit. Terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika mengungkit suatu benda, yaitu titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Berdasarkan kedudukan beban, titik tumpu, dan titik kuasa, tuas digolongkan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, kedua, dan ketiga. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Kak Aulia. Selanjutnya yaitu nah, katrol ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Pada katrol terdapat rantai sebagai penghubungnya. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah saat digunakan ya teman-teman. Nah, kalau katrol bebas ini posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Kedudukan katrol ini ditempatkan di atas tali yang kedudukannya bisa berubah-ubah. Nah, kalau yang terakhir, katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali pada katrol majemuk. Beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali ini dikaitkan pada penampung katrol tetap. Jika ujung tali ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Next. Nah, yang ketiga ini adalah bidang miring.
Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindah benda dengan lintasan yang miring. Semakin menurun bidang miring, semakin ringan gaya yang harus kita keluarkan. Bidang miring biasanya digunakan untuk membuat baji serta skrup menggunakan bidang miring. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman kan tahu kan bidang miring biasanya kan kayak bidang miring itu contohnya seperti tanjakan kayak gitu lah teman-teman. Nah, Ya, baji itu alat yang terdiri dari dua bidang miring yang berfungsi untuk memisahkan atau memotong benda. Contoh alat berbentuk baji itu kapak. Kapak itu fungsi untuk membelah kayu. Terus ada paku itu untuk menyambung atau menempelkan benda. Terus ada pisau nih terakhir teman-teman. Pisau itu berfungsi untuk memotong benda. Nah, kalau skrup ini bidang miring yang melilit pada silinder. Saat diputar, skrup bergerak maju atau mundur. Kalau bidang miring ini bedanya nih teman-teman. Kalau bidang miring itu bendanya yang bergerak. Bidang miringnya tetap, bendanya bergerak tapi bidang miringnya tetap. Kalau baji itu bidangnya yang bergerak tapi bendanya tetap. Nah, sekian materi dari saya. Next Kak Syafa. Nah, selanjutnya itu ada prinsip penggunaan pesawat sederhana yang di dalamnya ada tuas, bidang miring, dan katrol. Ini sebenarnya terbalik ya teman-teman, harusnya tuas, katrol, dan bidang miring. Materi ini akan disampaikan oleh Fadila Romadona. Kalau ada Fadila, saya persilakan. Saya akan menjelaskan prinsip penggunaan pesawat sederhana pada tuas dan katrol. Nah, yang pertama itu ada tuas. Prinsip penggunaan pesawat sederhana tuas ini tuh contohnya itu penggunaan linggis. Karena penggunaan linggis itu kan ada pada golongan tuas pertama, yaitu penggunaan linggis itu memanfaatkan prinsip salah satu pesawat sederhana yang memiliki titik beban pada paku, titik tumpu, dan titik kuasa pada ujung yang dipegangnya. Lalu penggunaan linggis itu memudahkan mencopot paku dari kayu. Dan oleh karena itu, linggis itu termasuk pesawat sederhana jenis tuas golongan 1 yang titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Lalu, next, Mbak Syafa. Yang kedua itu ada katrol. Layarnya hitam. Benar. Nah, yang kedua itu ada katrol, di mana prinsip penggunaan katrol ini tuh dipakai saat menimba air. Katrol yang digunakan yaitu katrol tetap yang terdiri dari roda yang dikelilingi oleh rantai atau tali. Nah, poros katrol tetap ini dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah ke tempat lain saat digunakan. Dan gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya, dan jarak perpindahan bebannya pun sama dengan jarak tangan yang digunakan untuk menarik tali katrol tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu bidang miring. Bidang miring ini akan dijelaskan oleh Ulfa. Kepada Ulfa, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu bidang miring. Jadi dengan menggunakan bidang miring, beban yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dengan lebih mudah. Artinya, gaya yang kita keluarkan menjadi lebih kecil bila dibanding tidak menggunakan bidang miring. Di sini ada misal Novel membantu ayahnya menaikkan benda ke atas mobil bak terbuka.
Untuk meringankan pekerjaannya, Nopal memanfaatkan jenis pesawat sederhana yaitu bidang miring. Dengan membuat landasan miring, tenaga yang dibutuhkan Nopal untuk menaikkan barang lebih sedikit meski jarak yang harus ditempuh sedikit lebih panjang. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya yaitu materi keuntungan mekanis dan jenis pesawat sederhana. Ini ada 5 ya teman-teman. Ada 5 keuntungan. Nah, keuntungan pertama itu tuas. Tuas ini akan dijelaskan oleh Ulfa kembali. Kepada Ulfa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu keuntungan mekanis jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu tuas. Tuas ini berfungsi untuk melipat gandakan gaya yang dikerjakan. Bilangan yang menunjukkan berapa kali lipat pesawat sederhana menggandakan gaya disebut keuntungan mekanis atau KM. Nah, keuntungan mekanis pada tuas bergantung pada masing-masing lengan. Semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanis semakin besar. Untuk menghitung keuntungan mekanis, beban dibagi dengan kuasa. Seperti yang kita lihat di PPT. Sama dengan beban dibagi kuasa. Momen gaya pada kuasa itu sama dengan momen gaya pada sebentar.